Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 76 The Ruby Queen. Kenapa tidak bisa diandalkan? Ini adalah artefak yang menjatuhkan rantai pada saat kritis. Ini hanyalah sesuatu yang tidak dapat diandalkan, persetan dengan mutiara dewa. Baik Fahua maupun Lan Ge merasa seperti akan menangis. Wu Shuangzu menelan jantung orang, tetapi sekarang dia berpura-pura tiada. Mereka tidak punya jalan keluar, dan tidak mungkin lari jika mereka mau. Cantik, bisakah kau membiarkanku mengucapkan beberapa patah kata sebelum aku mulai? Lan Ge terbatuk dan berkata dengan sedikit malu. Mata dingin jatuh padanya, dan Lan Ge langsung menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Katakan, kata gadis berambut merah itu dengan dingin. Aku belum bertanya, apa nama marga Anda? Lan Ge berkata sambil tersenyum. Dia adalah tipe orang dengan hati yang besar, tetapi dia melepaskannya hanya ketika dia tahu dia akan tiada. Ratu Ruby, gadis berambut merah itu benar-benar menjawab pertanyaannya. Ratu Ruby Hong Bao Nuang. 2. Senyum Lan Ge agak pahit. Tidak diragukan lagi, yang satu ini benar-benar master dari klan semut penelan. Yang mulia, itu benar, dengan kekuatan Anda, saya ingin tahu apakah Anda bisa merasakan di mana jantung Anda sekarang. Lan Ge bertanya ragu-ragu, karena baru saja dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Dengan jarak yang begitu lebar antara kedua belah pihak, jika Ratu Ruby tahu bahwa jantungnya ada di tangan dia dan Fahua, omong kosong apa itu? Mereka dapat dicabik-cabik dengan satu gerakan. Akan tetapi, yang ini tidak melakukannya. Hanya ada satu kemungkinan alasan mengapa dia tidak melakukannya. Artinya, dia tidak bisa merasakan kemana perginya jantung yang ditelan Wu Shuangzu. Serahkan, Ratu Ruby berkata dengan dingin. Lan Ge tersenyum pahit dan berkata, Yang mulia, saya juga ingin menyerahkannya, tetapi kami benar-benar tidak dapat melakukannya sekarang. Jika saya berkata, kami bahkan tidak tahu apa yang terjadi, apakah Anda percaya? Ada sesuatu dalam diri kita berdua, yang dianggap sebagai artefak. Baru saja artefak itu mengendalikan kami dan mengambil jantungmu dan menelannya. Saya ingin mengatakan bahwa kami berdua tidak bersalah, apa Anda tidak akan percaya? 2. Artefak. Ada sedikit kejutan di mata dingin Ratu, tapi kemudian niat membegal yang mengerikan mengalir deras seperti air pasang. Serahkan artefak itu. Dia juga tidak mengerti artefak seperti apa yang bisa melahap jantungnya. Lan Ge merentangkan tangannya, tidak. Kalau tidak, beri kami waktu untuk mempelajari bagaimana mengeluarkannya dari artefak. Rencana untuk mengulur waktu adalah satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan sekarang, tetapi pada kenyataannya dia tidak tahu bagaimana terus mengulur waktu. Tiada, mata Ratu Ruby tiba-tiba menyusut, dan dia berhenti berbicara omong kosong kepada mereka berdua. Sinar cahaya seperti benang sutra merah tiba-tiba meledak, mengisi seluruh ruang hampir seketika. Cahaya berkedip, dan Fahua dan Lan Ge hampir menghilang dalam sekejap. Sebelumnya, seluruh ruang telah terbelah dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka masih di tempat, mereka sudah lama menjadi kepingan manusia. Lalu ketika mereka muncul kembali, itu adalah tempat di bawah gua, tempat mereka sebelumnya berteleportasi. Keduanya saling memandang dengan rasa pahit di hati mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa teleportasi seperti ini seperti meminum racun untuk memuaskan dahaga. Mereka berdua sedikit menyesalinya. Mereka tahu bahwa mereka hanya perlu mengambil 3 anak panah dari Lu Yuan, dan mereka tidak boleh kehilangan koordinat kota kebijaksanaan. Jika ada koordinat itu, mereka bisa saja melarikan diri sejak lama. Tidak peduli seberapa kuat Ratu Ruby, tidak mungkin baginya untuk melakukan perjalanan melalui ruang dalam sekejap untuk mengejar dan membegalnya ke domain hukum. Ratu Ruby sekali lagi kehilangan targetnya, kemarahannya bahkan lebih besar. Cahaya merah berkedip, dan dia muncul di depan Fahua dan Lan Ge lagi dalam sekejap. Wush! Cahaya berkedip, Fahua dan Lan Ge muncul di tempat itu sebelumnya. Namun, mereka berdua tercengang kali ini, karena di depan mereka Ratu Ruby menatap mereka dengan dingin. Mereka tidak tahu apakah ini klon atau kecepatan dari Ratu Ruby memang sangat menakutkan. Keputusasaan langsung menyebar di antara mereka berdua. Krap, pada saat ini, suara aneh tiba-tiba meledak. Ratu Ruby tiba-tiba membalik badannya setengah,
dan 3 tusukan dari belakang punggung bagian kanannya terlempar ke belakang. Boom, sekelompok cahaya hijau meledak, dan napas kehidupan yang kuat juga mekar di lorong itu. Pada saat yang sama ketika Ratu Ruby berbalik, cahaya hijau menghantam 3 sabit di sekelilingnya. 3 sosok juga muncul. Berdasarkan 3 sosok ini, 3 kelompok sinar hijau menyebar dan menutupi semuanya dalam jarak diameter sekitar 100 meter. Fahua dan Lan Ge berada tepat di luar kubah cahaya hijau. Melihat dari dekat, 3 sosok yang mengelilingi Ratu Ruby adalah 3 orang dari Suhai yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ada 2 pria dan 1 wanita, keduanya tampak berusia 30-an atau 40-an. Menghadapi Ratu Ruby adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia 30-an. Dia mengenakan jubah hijau, yang mana itu terbuat dari tanaman merambat yang tipis. Dia tampan dan lembut dengan mata hijau pucat yang sejernih dan sedalam laut hijau kehidupan. Di tangannya, dia memegang tongkat kayu hijau ramping. Seluruh tubuh tongkat kayu itu jernih seperti batu jasper dan ada beberapa tekstur emas di dalamnya, yang mana itu sangat aneh. Cahaya pada tongkat kayu hijau itu masih samar-samar terlihat, seolah-olah bisa bernapas. Pria di sebelah kirinya agak pendek dan sedikit gemuk, tetapi dia terlihat sangat baik. Pria itu memegang kipas besar di tangannya. Disebabkan tubuhnya yang gemuk, dia tampak menonjol dan menggembung di antara yang lain, yang menurut mereka itu terlihat lucu. Ketika dia tersenyum, kedua matanya seperti diperas dari wajahnya. Di sebelah kanan adalah seorang wanita yang terlihat muda dan cantik, yang merupakan tetua ketiga. Hal pertama yang diperhatikan Fahua dan Lan Ge bukanlah penampilan ketiganya, tetapi telinga mereka. 11 lengkungan, semuanya 11. Pemilik sumber kekuatan tingkat 11. Keduanya saling memandang, dan tubuh mereka terasa seperti akan runtuh. Mereka kini mengerti dan merasa diselamatkan. Ayo, ikut aku. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di atas kepala mereka. Ketika keduanya melihat ke atas, mereka melihat bahwa Lu Yuan telah mencapai di atas mereka di satu titik, masih memegang busur besar di tangannya, dan menarik sulur di tangan kanannya. Begitu dia melambai kepada mereka, dia dengan cepat menarik tanaman merambat dan memanjat. Fahua dan Lan Ge berpegangan tangan, mentransfer energi untuk menebus konsumsi energi sebelumnya, dan terbang ke atas dengan cepat di bawah dukungan elemen angin. Melihat keduanya akan lari, Ratu Ruby berteriak dan bergegas akan mengejar. Tapi bagaimana mungkin ketiga tetua Suhai membiarkannya keluar? Cahaya hijau tiba-tiba mekar, dan untuk sementara napas kehidupan yang kuat dan ledakan mengerikan terdengar di dalam lorong dengan diameter sekitar 100 meter itu. Fahua dan Lan Ge bahkan tidak melihat ke belakang. Bagi mereka, bisa melarikan diri sudah merupakan keberuntungan terbesar. Perlu diketahui, mereka hampir dikejar oleh pemilik sumber kekuatan tingkat ke-11 sebelumnya. Ketika mereka bergegas keluar dari gua, menapak di tanah dan kembali ke Pulau Bitian, mereka dikelilingi oleh aura kehidupan yang kaya. Mereka berdua hampir jatuh ke tanah pada saat yang sama, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun, bahkan lebih berkeringat. Ini bukan hanya menelan energi sendiri, tetapi juga menelan semangat yang sangat besar. Ketakutan akan keputusasaan dan penindasan yang menakutkan dari kesadaran dewa telah membawa mereka ke ambang kehancuran. Pada saat ini, mereka hanya bisa membuka mulut lebar-lebar, terengah-engah. Napas kehidupan yang kaya di Pulau Bitian terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuh mereka untuk membantu mereka pulih. Di bawah gua, ada raungan keras dari waktu ke waktu, menyebabkan seluruh Pulau Bitian sedikit bergetar. Termasuk Lu Yuan, lebih dari selusin tetua Suhai Pulau Bitian mengepung pintu masuk gua, mengawasi dengan waspada. Butuh 1/4 jam penuh bagi Fahua dan Lan Ge untuk pulih sedikit, dan nyaris tidak berbalik dan duduk. Melihat para tetua di Pulau Bitian di sekitarnya, mereka semua merasa seperti terasing. Hanya pada saat inilah mereka sepenuhnya percaya bahwa mereka telah diselamatkan. Akhirnya terselamatkan. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan ekspresi Fahua dan Lan Ge juga menjadi lebih baik. Pengalaman jangka pendek barusan benar-benar membuat mereka menjauh dari garis kematian. 1. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan pemilik sumber kekuatan tingkat ke-11, dan mereka juga bertemu 4 sekaligus. Mereka kini juga memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Suhai. 3 pemilik sumber kekuatan tingkat 11 adalah tingkat Dewa Bulan, dan setidaknya pemilik sumber kekuatan itu 10 kali lebih kuat daripada manusia. Mata para tetua di sekitar mereka tampak sedikit aneh. Kebanyakan dari mereka penasaran, dan wajah mereka tidak terlihat baik. Ketika mata Fahua dan Lan Ge menatap mereka,
mereka akan mengalihkan perhatian sebentar, kemudian tersenyum dan mengangguk. Keduanya melambat lagi, dan akhirnya berdiri. Napas kehidupan di Pulau Bitian terlalu kuat, dan itu sangat membantu mereka. Pada saat ini, perhatian para tetua laut dalam dari Suhai semuanya ada di retakan, dan sulit bagi mereka berdua untuk mengajukan pertanyaan saat ini. Mereka sedang tidak dalam mood yang baik sekarang. Bagaimanapun, misi perjalanan ini belum selesai, dan jika mereka tidak mendapatkan duri kehidupan yang cukup, mereka secara alami tidak akan dapat menukar dengan batu kehidupan tingkat dewa. Ini membuat mereka merasa sedikit menyesal. Meskipun Penatua Agung Domain Biru tidak mengatakan bahwa tugas itu harus diselesaikan, kegagalan tidak akan pernah membuat orang bahagia. Setelah 1/4 jam lagi, getaran Pulau Bitian secara bertahap mereda. Bagian bawah secara bertahap menjadi lebih tenang. Mengelilingi retakan, para tetua yang menghadapi musuh akhirnya sedikit rileks. 3 cahaya hijau berkedip, dan pada saat berikutnya 3 sosok muncul di tepi retakan. Novel Land of Miracles, Chapter 77 Another 7 God's Pearls. Saya telah melihat Penatua pertama, Penatua kedua, dan Penatua ketiga. Para tetua di laut dalam Pulau Bitian buru-buru memberi hormat kepada mereka. Fahua dan Lange tidak berani mengabaikan, dan memberi salam dengan rasa hormat. Ini adalah 3 pemilik sumber kekuatan tingkat 11 tingkat Dewa Bulan dan juga penyelamat mereka. 2 teman kecil ini tidak perlu terlalu sopan. Ayo kita semua berkumpul. Orang yang berbicara adalah Penatua dengan tongkat kayu hijau. Dengan lambaian tangan yang besar, cahaya hijau menutupinya, dan baik Fahua maupun Lange merasa seperti mereka bergerak. Tampaknya tanaman di bawah kaki mereka juga turut bergerak mengikuti. Saat berikutnya, saat tanaman ini menggeliat, di bawah selubung cahaya hijau, mereka telah mengubah posisi mereka. Ketika cahaya hijau mereda dan semuanya menjadi jelas kembali, mereka telah kembali ke aula konferensi Pulau Bitian yang mereka pernah kunjungi. 3 tetua secara alami di atas 3 posisi utama di tengah. Secara sekilas, mereka tampaknya tidak banyak berubah. Penatua, Ratu Ruby itu. Lange tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia benar-benar takut seseorang yang tidak ia ketahui dari mana tiba-tiba keluar untuk memburu mereka. Ratu Ruby itu cantik, tetapi kekuatannya terlalu menakutkan. Terlebih lagi, mereka mencuri jantungnya, jelas akan ada pembalasan mutlak. Sama sekali bukan hal yang menyenangkan untuk dipedulikan oleh keberadaan tingkat ke-11 seperti Ratu Ruby. Penatua Agung tersenyum samar dan berkata, Ratu Ruby telah dipukul mundur oleh kami. Hanya saja kami tidak bisa mengerahkan kekuatan kami dalam posisi itu. Kami hanya membuatnya mundur, tetapi kami tidak bisa membegalnya. Sayang sekali, jika kita naik 500 meter lagi, kami mungkin memiliki kesempatan untuk mengurungnya selamanya. Hanya dipukul mundur, 3 lawan 1, di mana semuanya adalah tingkat ke-11, dan mereka bahkan belum mampu membegal Ratu Ruby. Lange hanya merasa sangat menyesal. Penatua ketiga memandang Lange dan berkata, 2 teman kecil, kalian sedang diburu oleh Ratu Ruby, sesuatu pasti telah terjadi. Tolong beritahu kami secara rinci apa yang telah kalian lihat dan dengar sebelumnya. Ini sangat penting bagi klan kami, dan klan kami akan berterima kasih atas informasi itu. Fahua dan Lange saling memandang, dan keduanya dengan cepat menyelesaikan percakapan di hati mereka. Berapa banyak yang bisa dikatakan? Ini penting, bagaimanapun, semua yang terjadi sebelumnya melibatkan Wu Shuangzu. Itu adalah salah satu dari 7 mutiara dewa. Itu pernah menjadi artefak kuat yang digunakan oleh monster dan roh untuk melawan bencana. Saat itu, Shen Lian di domain suci juga menyerang mereka meskipun mereka berdua manusia, belum lagi klan Suhai atau klan asing lainnya, apakah mereka akan peduli dengan artefak ini? Kalian seharusnya memiliki salah satu dari 7 mutiara dewa, jika tebakanku benar. Pada saat ini, suara yang jelas datang dari belakang mereka. Mendengar kalimat ini, baik Fahua maupun Lange merasakan rambut-rambut di tubuh mereka berdiri. Ini ada di klan Suhai. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Bahkan jika bisa teleportasi, lokasi sebelumnya ada di dalam gua dan itu di wilayah Ratu Ruby. Kecuali mereka ingin begal diri, mereka tidak bisa teleportasi kembali. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka menemukan bahwa Lu Yuan yang berbicara. Mata Lu Yuan tertahan, dan dia mengangguk kepada mereka berdua, klanku tidak akan mengambil 7 mutiara dewa itu. Dia berkata dengan ringan. Ya, 2 teman kecil, yang bisa aku katakan kepada kalian adalah bahwa Lu Yuan juga memiliki salah satu dari 7 mutiara dewa. Jadi, ketika kalian dalam bahaya,
dia merasakan 7 mutiara dewa lain di tubuh kalian. Katakan, jika tidak, kita mungkin tidak dapat menyelamatkan kalian tepat waktu. Aku juga dapat memberitahu kalian dengan terus terang dan jujur, meskipun aku tidak tahu apa yang telah kalian lakukan atau temui, tetapi apa yang telah kalian lakukan sangat penting bagi klan kami. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah kebaikan, dan kami pasti akan sangat berterima kasih. 2 batu kehidupan tingkat dewa yang kalian minta, aku berjanji kepada kalian untuk memberikannya atas nama Tetua Suhai. Sepertinya ada semacam keterampilan jiwa dalam suara sesepuh itu, sehingga Fa Hua dan Lan Ge akan memiliki rasa percaya. Lu Yuan juga memiliki 7 mutiara dewa. Ini adalah pertama kalinya Fa Hua dan Lan Ge mendengar keberadaan 7 mutiara dewa lain setelah mereka memilikinya. Lan Ge hampir berseru dan bertanya, Lu Yuan Xiong, apakah 7 mutiara dewamu dapat diandalkan? 2. Tidak hanya Lu Yuan yang tercengang oleh pertanyaan ini, tetapi bahkan Fa Hua pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Lan Ge sendiri kemudian tersadar, merasa malu dan buru-buru batuk 2 kali dan berkata, "Yah, bukan itu maksudku. Ini. Aku akan memberitahu kalian." Fa Hua memotongnya dan berkata dengan serius, "Masalahnya seperti ini. Setelah kami memasuki dunia bawah, kami mulai mencoba membegal semut penelan untuk mendapatkan duri kehidupan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tetua keempat." Di saat itu, dia secara singkat menceritakan situasi yang dia dan Lan Ge temui di dunia bawah dan hanya menghilangkan kemampuan teleportasi Wu Shuangzu. Lagi pula, ini adalah rahasia terbesar mereka. Kami tidak tahu mengapa, 7 mutiara dewa yang kami miliki sangat tertarik pada hal yang disebut jantung oleh Ratu Ruby. Setelah kami mengambilnya, itu langsung ditelan olehnya. Setelah mendengar kata-kata mereka, wajah Lu Yuan menjadi sedikit aneh, bahkan bisa dikatakan sedikit jelek. Dia akhirnya mengerti mengapa Lan Ge baru saja bertanya apakah 7 mutiara dewa dapat diandalkan atau tidak. Bagaimana bisa artefak memiliki perubahan seperti itu? Ini tidak sesederhana tidak bisa diandalkan. Itu terlalu tidak bisa diandalkan, oke. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Fa Hua dan Lan Ge melarikan diri saat itu, dapat dilihat dari fakta bahwa mereka lumpuh di tanah tepat setelah mereka muncul. Mereka pasti pernah mengalami sesuatu yang manusia biasa tidak bisa tanggung. 3 tetua mendengarkan dengan seksama dan mengajukan beberapa pertanyaan dari waktu ke waktu. Perlahan-lahan, wajah mereka menjadi tercengang, dan mereka sudah mengerti banyak. Begitulah kira-kira, terima kasih kepada 3 tetua karena telah menyelamatkan hidup kami. Fa Hua dengan singkat menjelaskan proses lengkapnya. Setelah mendengarkan kata-katanya, penatua pertama tersenyum dan berkata dengan serius, seharusnya kami yang mengucapkan terima kasih. Aku tidak menyangka bahwa secara kebetulan, kalianlah yang memecahkan bencana klan kami. Fa Hua dan Lan Ge saling memandang, keduanya menyampaikan keterkejutan satu sama lain di hati mereka. Menyelesaikan bencana. Penatua berkata dengan serius, menurut situasi yang kalian temui, Ratu Ruby harusnya menjadi penguasa tertinggi dari seluruh klan semut penelan. Pada tahun-tahun awal, kami pernah merasakan napasnya, hanya saja dia telah menyembunyikannya sepanjang waktu. Ini sangat jauh berada di dalam dan jarang muncul. Seharusnya itu hanya dilakukan dalam tidur nyenyak atau semacam hibernasi. Apa yang kalian lihat, itu harusnya menjadi ritual yang memusatkan kekuatan seluruh klan semut penelan dan mencapai tingkatan dengan cara apapun. Ritual itu adalah sebuah titik penting bagi tingkat Dewa Bulan untuk menerobos ke tingkat Dewa Agung. Kami memiliki perasaan yang jelas di Pulau Bitian bahwa napas kehidupan seluruh Laut Hijau kehidupan berkumpul di bawah. Jika dia benar-benar berhasil, itu pasti akan berdampak besar pada ekologi Laut Hijau kehidupan. Setelah itu semua, tidak peduli siapa itu, ketika mencapai urutan ke-12, itu membutuhkan energi dalam jumlah besar. Setelah mencapai urutan ke-12, itu hampir merupakan keberadaan abadi. Itu juga akan menjadi awal dari bencana klan kami. Untungnya, Dewa memberkati klan ini dan kalian telah menghancurkan ritualnya. Klan semut penelan telah berevolusi dengan banyak upaya untuk memperbaiki klan mereka. Dia mengatakan bahwa itu adalah jantungnya dan itu tidak salah. Sebenarnya, itu harusnya menjadi kerja kerasnya yang paling berharga. Setelah aku tidak tahu berapa tahun dia makan, dia secara bertahap membentuk jantung. Selama penyerapan terakhir energi kehidupan selesai, dan kemudian jantung dimasukkan ke dalam tubuh, dia akan memiliki peluang besar untuk mencapai tingkat Dewa Surga Agung. Aku benar-benar tidak bahwa semut penelan tidak pernah menyerang dunia atas adalah karena menyusun rencana yang sangat besar. Memikirkan tentang itu sekarang, para tetua Suhai tidak bisa menahan rasa takut.
Begitu Ratu Ruby benar-benar berhasil, ditakutkan bahwa kekuasaan klan Suhai atas Laut Hijau Kehidupan akan segera terancam oleh ancaman yang sangat besar, dan bahkan pemusnahan klan bukanlah hal yang mustahil. Justru karena ketiga tetua adalah tingkat Dewa Bulan, mereka lebih memahami betapa menakutkannya pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Surga Agung. Lan Ge tidak bisa tidak bertanya, "Penatua, mengapa Ratu Ruby berubah menjadi wujud manusia? Apakah ini wujudnya yang asli?" Penatua Agung tersenyum samar, "Kalian berdua telah banyak membantu klan kami. Jadi, sebaiknya aku juga akan memberitahu kalian sebuah rahasia. Jika kalian dapat pergi ke lebih banyak pertarungan, kalian akan mengetahuinya. Tidak peduli ras apa kalian akan serupa dengan diri kalian saat di akhir kultivasi, atau mudahnya ini adalah bentuk kami saat ini. Ini bukan bentuk manusia yang kalian sebutkan, tetapi ini adalah primata. Ketika kalian diturunkan dari nenek moyang klan monster, itu karena bentuk primata memiliki potensi paling besar, jadi kalian manusia memiliki penampilan seperti itu. Tapi leluhur klan monster khawatir bahwa bentuk seperti itu akan memengaruhi aturan klan monster dan roh, jadi itu tidak memberimu gen bawaan apapun. 1. Kami tidak diturunkan oleh klan monster. Fa Hua sedikit mengernyit, tetapi berkata dengan sangat serius. Penatua pertama hanya tersenyum, tetapi tidak membantahnya. Lan Ge menarik Fa Hua dan berkata kepada penatua pertama, "Apa manfaat bentuk primata itu?" Penatua pertama berkata, "Cocok untuk kultivasi dan cocok untuk berpikir. Ini adalah kesimpulan yang diambil dari seleksi alam setelah aku tidak tahu berapa tahun reproduksi dan bertahan hidup berjalan sejak di zaman es." Lan Ge berkata, "Jadi, tidak peduli ras apa kami akan selalu sama hingga kultivasi akhir. Apakah itu menjadi bentuk primata yang Anda katakan?" Penatua berkata, "Setidaknya itu akan serupa. Hal yang sama berlaku untuk Ratu Ruby. Setelah menembus urutan ke-10 dan memasuki tingkat Dewa Bulan, tidak peduli ras apa, hampir semua memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk primata dan dapat terus berkultivasi. Bakat dapat dijamin, dan pada saat yang sama dapat ditingkatkan lebih baik." 2. Saya mengerti, terima kasih. Seusai itu, Lan Ge meletakkan cincin penyimpanan berisi duri kehidupan yang dia dan Fa Hua kumpulkan sebelumnya. Duri-duri kehidupan dicabut dan ditaruh di tanah. "Para tetua, karena pertemuan mendadak dengan Ratu Ruby kali ini, misi kami tidak selesai. Namun, karena tetua pertama mengatakan bahwa kami tidak sengaja membantu klan kali ini, maka kami menginginkan batu kehidupan tingkat dewa." Novel Land of Miracles, Chapter 78 1 Year. Jika dia adalah Fa Hua, dia pasti tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia mematuhi perintah, satu demi satu kode, dan dia pasti tidak akan meminta hadiah jika dia tidak menyelesaikan tugas. Dalam hal ini, Lan Ge jauh lebih fleksibel daripada dia. Oleh karena penatua pertama Suhai telah mengatakan bahwa mereka telah banyak membantu, mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk mengujinya? Penatua pertama tertawa, "Aku belum mengatakan sebanyak hari ini setidaknya selama 100 tahun. Kalian berdua benar-benar membantu kami kali ini. Bagaimana kami bisa pelit? Kami orang Suhai selalu bersedia untuk tumbuh bersama dengan sekutu dekat kita. Aku akan memberimu 3 batu kehidupan tingkat dewa sebagai hadiah. Pada saat yang sama, kalian juga diizinkan untuk berkultivasi di Pulau Bitian selama setahun sebelum pergi." Setelah mendengar kata-katanya, Fa Hua dan Lan Ge tiba-tiba bersemangat. Batu kehidupan tingkat dewa adalah misi mereka kali ini. Tapi yang benar-benar menarik bagi mereka adalah kemampuan untuk tinggal di Pulau Bitian untuk berkultivasi. Di tempat di mana energi kehidupan terkonsentrasi di antara seluruh wilayah, kultivasi mereka akan terbantu dengan sangat cepat. Lan Ge sendiri memiliki elemen air, dan energi spiritual Fa Hua sendiri adalah menyerap energi langit dan bumi untuk meningkatkan dirinya. Elemen energi di sini kental, dan berkultivasi di sini pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Penatua pertama berkata, "Ada alasan lain bagimu untuk tinggal selama 1 tahun. Bagaimanapun, Ratu Ruby dan kalian adalah musuh yang mematikan. Di dunia bawah, tidak ada yang bisa menghentikannya, dan tidak menutup kemungkinan dia akan menyerang kalian di luar. Dia telah terkontaminasi dengan napas kehidupan sebelumnya, dan setelah 1 tahun di Pulau Bitian, napas ini seharusnya bisa menghilang, lalu kalian akan jauh lebih aman ketika akan pergi." Lan Ge berkata tanpa ragu, "Kalau begitu terima kasih banyak penatua. Kami akan tinggal selama 1 tahun. 1. Dia bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya. Apalagi setelah melihat begitu banyak orang kuat bersama Fa Hua, dia makin tertantang untuk meningkatkan kultivasinya.
Tanpa kekuatan yang kuat, apakah itu balas dendam atau kembali ke domain biru untuk mengelola Lei Cheng, itu hanya omong kosong. Terlebih lagi, mereka berbeda dari yang lain. Dikatakan tinggal selama 1 tahun, tetapi berdasarkan kultivasi di dalam Wushuangzu, 1 tahun setara dengan 3 tahun bagi mereka. Setelah berkultivasi selama 3 tahun di Pulau Bitian dengan intensitas energi yang begitu kuat, mereka memiliki peluang besar untuk menembus tingkat ke-8. Bagaimana kesempatan seperti itu bisa dilewatkan? Penatua pertama mengangguk dan berkata, kalian berdua juga telah bekerja keras. Lu Yuan, bawa mereka untuk beristirahat. Baik, penatua pertama. Lu Yuan maju selangkah, membungkuk sedikit, dan menyapa tetua pertama. Sampai ketiganya pergi, penatua kedua yang gagah di sebelah penatua pertama berkata, saudaraku, apakah 3 batu kehidupan tingkat dewa tidak perlu untuk didiskusikan? Juga, mengapa kau harus menyuruh mereka tinggal selama setahun? Ratu Ruby tidak memiliki cara untuk meninggalkan napasnya. Penatua pertama menggelengkan kepalanya, kita tidak menemukannya, jadi belum tentu ada. Selain itu, karena Ratu Ruby kehilangan jantungnya, dia pasti akan berusaha menemukannya. Meskipun aku tidak tahu bahwa kedua orang muda ini memiliki 7 mutiara dewa, yang mana itu dipilih oleh takdir. Hal ini bukan hanya dilakukan untuk menjaga mereka demi persahabatan, tetapi juga untuk mencegah mereka ditangkap kembali oleh Ratu Ruby. Dengan kekuatan 7 mutiara dewa, selama 3 tahun kultivasi, jantung itu akan meluruh. Tanpa jantung ini, Ratu Ruby tidak akan dapat mencoba menerobos tingkat dewa surga agung lagi dalam 1000 tahun, dan itu dapat membuat klan kita aman selama setidaknya 1000 tahun. Tetua ketiga menyipitkan matanya dan berkata, ya. Tidak mungkin kan menggunakan 2 orang muda ini untuk memancing Ratu Ruby keluar dan membasmi rumput sepenuhnya. Membasmi rumput sepenuhnya berarti memusnahkan hingga ke akarnya. Tetua pertama menggelengkan kepalanya diam-diam, tidak mungkin. Ratu Ruby mungkin sangat sulit untuk dibegal. Jika kita ingin ikan tiada dan jaringnya putus, laut hijau kehidupan dalam bahaya. Tetua keempat berkata, penatua, kedua manusia muda itu memiliki temperamen yang baik, tetapi bagaimanapun juga, mereka hanyalah manusia. Kita. Penatua pertama tiba-tiba memotongnya, dan dengan serius berkata, energi kehidupan hanya akan mendukung kebaikan, dan pikiran jahat akan membuat nasib menjadi membeku. Leluhur pohon memberitahuku bahwa semua keberadaan yang dipilih oleh 7 mutiara dewa disukai dan dipilih oleh takdir, dan mereka tidak boleh disia-siakan, apalagi bertindak sia-sia. Baik, semua tetua Pulau Bitian yang hadir membungkuk bersamaan sebagai tanggapan. Fa Hua dan Lan Ge dibawa ke sebuah rumah kayu oleh Lu Yuan. Rumah kayu ini berada di tepi Pulau Bitian yang separuhnya berada di atas laut dalam. Biasanya di Pulau Bitian dahan pohon besar yang mencuat dari pulau ini tumbuh dengan sendirinya. Kalian berdua bisa istirahat di sini. Lu Yuan berkata dengan ringan. Lan Ge tersenyum dan berkata, Lu Yuan Xiong, berapa tingkat kultivasimu? Pertarungan dengan Lu Yuan hari itu benar-benar meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Ketika kedua belah pihak tidak akrab satu sama lain, mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk ditekan oleh Lu Yuan. Jika bukan karena teleportasi yang tiba-tiba, mereka khawatir mereka sudah kalah. Tingkat 7. Lu Yuan tidak menyembunyikannya. Fa Hua dan Lan Ge saling memandang. Ini berarti ketiganya berada di tingkat ke-7, tetapi mereka ada 2 orang, dan mereka dibantu oleh Wushuangzu. Lu Yuan sepertinya melihat keterkejutan di hati mereka, dan hanya berkata, kita sama. Setelah mengatakan ini, dia mengangguk kepada mereka berdua dan berbalik. Benar-benar pria pendiam. Ini tidak persis kau yang pura-pura pendiam. Lan Ge memuji. Kekanak-kanakan. Fa Hua hanya meliriknya dan berjalan ke rumah kayu terlebih dahulu. Kau mulai lagi. Lan Ge kesal dan buru-buru mengikuti. Dia meletakkan tangannya di bahunya dan berkata dengan sembrono, kita telah hidup dan tiada bersama kali ini, tidak bisakah kau tidak mengomeliku di masa depan? 2. Oke. Fa Hua tanpa diduga setuju. Lan Ge terkejut, benarkah? Fa Hua mendorong pintu kayu dan berjalan masuk, aku tidak pernah tahu apa mengomel, aku hanya mengatakan kebenaran. Tidakkah kau pikir kau naif? Kau. Ngomong-ngomong, apakah menurutmu Ratu Ruby akan memberi dampak buruk bagi kita? Ada apa dengan Wushuangzu? Apa yang kau lakukan untuk mencuri jantung orang? Dengan topik sebelumnya, cepat atau lambat aku akan marah. Fa Hua berkata, aku tidak tahu. Tapi karena itu membutuhkannya, pasti ada alasan. Lan Ge tersenyum pahit, kalau begitu kau tidak bisa membegal orang tanpa membayarnya dengan nyawamu.
Kali ini, Fa Hua tidak membantah. Nyatanya, hingga detik ini, keduanya masih menyimpan ketakutan yang berlarut-larut. Apakah itu ketika mereka tiba-tiba dilemparkan ke atas peron besar oleh energi Wu Shuangzu, atau ketika mereka dikejar oleh Ratu Ruby? Menghadapi pemilik sumber kekuatan tingkat ke-11, mereka benar-benar tidak memiliki peluang sama sekali. Perasaan saat saling berhadapan dan mungkin dihancurkan kapan saja benar-benar menakutkan. Ini adalah jarak yang tidak bisa dilawan. Pada saat yang sama, itu juga memungkinkan mereka untuk melihat kekuatan Suhai dan merasakan betapa lemahnya ras manusia. Hanya saja, ada 3 pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Bulan dan setidaknya 10 atau lebih pemilik sumber kekuatan tingkat 10 tingkat Dewa Bintang di klan Suhai di sudut terpencil ini. Walaupun semua manusia dikumpulkan, tidak bisa dibandingkan dengan klan Suhai. Manusia dapat menempati tanah 3 domain, itu karena ada unsur keberuntungan tertentu yang ditambah perjuangan leluhur. Jika 7 leluhur suci manusia tidak mengorbankan diri mereka sendiri dan memurnikan 7 mutiara dewa, tidak mungkin untuk melindungi umat dari domain monster. Faktanya, domain monster selalu menganggap 3 domain manusia sebagai taman belakang sendiri. Ayo mulai berkultivasi, Fa Hua berkata dengan serius. Perjalanan ras manusia masih panjang. Oleh karena mereka dipilih oleh 7 mutiara dewa, atau dapat dikatakan sebagai ahli waris yang dipilih oleh 7 leluhur suci, maka tekanan yang harus mereka tanggung tidak diragukan lagi sangat besar. Tekanan ini juga harus menjadi kekuatan pendorong bagi mereka untuk bergerak maju. Hanya dengan membuat diri mereka lebih kuat, mereka dapat memikul tanggung jawab ini dengan lebih baik. Memasuki dunia milik Wu Shuangzu, semuanya berjalan seperti biasa. Wu Shuangzu sepertinya tidak ada perubahan karena melahap jantung batu delima. Apakah itu peningkatan kultivasi bersama mereka, atau kultivasi 1 hari setara 3 hari, tidak ada yang berubah. Energi kehidupan Pulau Bitian terlalu kuat, dan Wu Shuangzu akan mengubah energi kehidupan di sini menjadi energi paling murni yang dapat mereka serap paling baik untuk kultivasi mereka. Bahkan ketika guntur dan kilat menyambar dan badai menghantam kota, kecepatan kultivasi tetap sama. Lebih penting lagi, energi kehidupan di sini sangat baik untuk menyehatkan tubuh mereka, membiarkan mereka memiliki perasaan bahwa mereka memiliki banyak energi kehidupan yang masuk setiap hari. 3 batu kehidupan tingkat dewa yang mereka peroleh juga dikirimkan dengan cepat. Mereka menerima salah satunya, dan 2 lainnya dikirim ke domain biru dengan bantuan orang Suhai. Batu kehidupan tingkat dewa terlihat tidak mencolok. Nyatanya itu adalah kristal hijau, dan bahannya tampak mirip dengan duri kehidupan tingkat terendah. Hanya saja akan ada lingkaran cahaya khusus yang mengalir di dalamnya. Disebabkan mereka berkonsentrasi pada kultivasi mereka dan meningkatkan diri mereka sendiri dengan lebih baik, tak satu pun dari mereka terlalu peduli tentang hal itu. Mereka hanya terus berkultivasi dan menolak membuang sedikit waktu. Semakin banyak mereka berkultivasi di sini, semakin mereka bisa merasakan manfaat yang dibawa oleh Pulau Bitian. Menurut pendapat mereka, hadiah ini pasti jauh lebih berharga daripada 3 batu kehidupan tingkat dewa. Wu Shuangzu telah mengubah 1 tahun menjadi 3 tahun. Setelah 3 tahun penyuntikan energi kehidupan ini, energi kehidupan mereka akan terlipat gandakan atau ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Rata-rata umur manusia sebenarnya hanya sekitar 60 tahun, dan yang tertinggi adalah 100 tahun. Akan tetapi, setelah hidup di Pulau Bitian ini, energi hidup mereka setidaknya berlipat ganda. Artinya, jika semuanya normal dan tidak ada kecelakaan, bahkan jika mereka tidak dapat menembus tingkat ke-10, mereka dapat hidup setidaknya 200 tahun. Ras yang berbeda memiliki rentang hidup yang berbeda pula, tetapi jika mereka dapat mencapai tingkat Dewa Bintang atau lebih tinggi, mereka akan memiliki setidaknya 500 tahun untuk hidup. Adapun tingkat Dewa Bulan yang lebih tinggi dan tingkat Dewa Surga Agung, mereka tidak tahu karena itu masih merupakan area terlarang bagi dunia manusia saat ini, dan tidak ada yang akan mengajar atau memberitahu ras manusia akan hal ini. Dalam sekejap mata, 1 tahun di Pulau Bitian telah berlalu.